Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa Universitas Mercu Buana mata kuliah motor bakar dengan jadwal hari Kamis pukul 10.15 hingga 12.45 waktu Indonesia Barat dengan nomor kelas R312. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Ferry Kekalabazi, NIM 413180100021 dan rekan kelompok saya Rofi Nur Haryanto, NIM 413180100043. Kami dari kelompok 3 tugas besar 1 motor bakar akan menyampaikan materi presentasi dengan tema mobil hybrid. Untuk mempersingkat waktu, kita mulai presentasinya. Baik, susunan pembahasan pada presentasi kami terdiri dari 6 pembahasan. Yang pertama, mengenai definisi hybrid. Yang kedua, sejarah terciptanya sebuah mobil hybrid. Yang ketiga, mengenai tipe sistem mobil hybrid. Yang keempat, penjelasan mengenai cara kerja mesin mobil berteknologi hybrid. Dan yang kelima, komponen-komponen dari mobil hybrid. Keenam, menjelaskan sisi keunggulan dan kekurangan mobil hybrid. Kita masuk ke definisi mobil hybrid. Jadi, hybrid merupakan istilah ilmiah yang mengacu pada kombinasi dua spesies yang terpisah untuk menciptakan sesuatu yang baru. Ketika mengacu pada kendaraan hybrid, adalah kombinasi dua sumber yang berbeda dari mesin yang menggunakan bahan bakar minyak dan bahan bakar dan motor listrik. Untuk menghasilkan daya mobil, kendaraan yang dihasilkan adalah hemat bahan bakar dan memancarkan karbon dioksida lebih rendah dari mesin mobil konvensional. Jadi, mobil hybrid adalah mobil yang memiliki dua mesin penggerak, yakni mesin bensin konvensional dan motor listrik. Penggunaan mesin bensin dan motor listrik menghasilkan efisiensi bahan bakar yang tinggi. Slide selanjutnya tentang sejarah mobil hybrid. Sebuah terobosan mobil hybrid datang ketika Robert Anderson mengembangkan sebuah mobil bertenaga listrik di tahun 1839. Mobil itu dibangun di Skotlandia. Ini merupakan mobil listrik pertama dan inovasi besar pada masanya. Namun, masalahnya sulit untuk mengisi ulang baterai mobil. Beberapa pelopor datang di belakang Anderson. Mereka memiliki kesulitan mengisi ulang baterai dengan mudah. Akhirnya, tahun 1898, Porsche keluar dengan mesin pembakaran bahan bakar minyak dan motor listrik. Mobil itu disebut Loughner Electric Chase, menggunakan mesin satu silinder yang memiliki daya 2,5 horsepower dan motor listrik memiliki daya 2,7 horsepower. Mobil ini dapat melaju hingga kecepatan 35 km per jam dan berjalan sejauh 40 mil hanya menggunakan baterai. Selanjutnya, setelah Porsche ada mobil lain yaitu Woods Dual Power model 44 Coupe di tahun 1916. Mobil ini digerakkan oleh dua mesin, yaitu mesin bensin dan baterai. Mesin bensin yang digunakan adalah sebuah mesin 4 silinder yang berpadu dengan tenaga penggerak dari satu set baterai. Clinton Edgar Woods merupakan pembuat mobil ini. Pada tahun 1997, mobil hybrid modern mulai dari lini perakitan ke jalan. Salah satu pionir adalah produsen Jepang. Toyota mengeluarkan mobil hybrid produksi massal pertama di dunia tahun 1997, yakni Toyota Prius dan Honda Insight. Pada tahun 1999, Honda melakukan lompatan ke pasar Amerika Serikat. Sejak itu, mobil hybrid mulai berkembang dan meningkat dalam hal desain serta teknologi. Selanjutnya, tipe sistem mobil hybrid. Pertama, sistem hybrid seri. Sistem ini terdiri dari pembakaran internal mesin yang membakar bensin, solar, atau gas. Dengan semua komponen terhubung secara seri, pembakaran pada ruang mesin terhubung dengan sebuah generator untuk mengubah tenaga yang dihasilkan oleh mesin menjadi tenaga listrik yang disimpan ke sebuah baterai. Tenaga listrik yang tersimpan di baterai kemudian dialirkan melalui sebuah alat yang dinamakan inverter untuk menyalurkan tenaga ke sebuah motor listrik, sehingga mampu menggerakkan roda kendaraan. Pembakaran yang terjadi di mesin dapat menghasilkan tenaga ke motor listrik untuk menggerakkan mobil. Apabila hanya mengandalkan tenaga baterai tidak cukup. Yang kedua, sistem hybrid paralel. Pada parallel system, pembakaran pada ruang mesin merupakan penghasil tenaga utama, sedangkan tenaga baterai menggunakan tenaga pendukung. Oleh sebab itu,
efisiensi bahan bakar dengan cara membatasi konsumsinya. Sistem ini menggunakan sistem pembakaran dalam dan sebuah motor listrik untuk menggerakkan kendaraan. Dalam sistem ini, motor listrik juga sebagai generator. Sehingga ketika motor listrik digunakan, baterai tidak dapat melakukan pengisian. Motor listrik beralih menjadi generator pada saat pengisian dan hanya dapat dilakukan saat mobil tidak menggunakan motor ketika bergerak, tetapi menggunakan tenaga proses pembakaran. Slide berikutnya, sistem hybrid seri dan paralel. Gabungan antara dua sistem disebut series paralel hybrid system. Sistem ini memungkinkan sumber tenaga menjadi paling fleksibel dan optimal, sehingga mampu mencapai tingkat efisiensi maupun kehandalan performa yang mengagumkan. Teknologi hybrid memiliki generator khusus dan alat pembagi tenaga yang mampu menyalurkan tenaga yang dihasilkan oleh pembakaran pada ruang mesin untuk menggerakkan roda secara langsung, atau sebagai tenaga bagi motor listrik untuk melakukan penggerakan, sehingga memungkinkan kedua sumber tenaga bekerja seefisien mungkin. Cara kerja mesin mobil berteknologi hybrid. Yang pertama, cara kerja konvensional. Pada kondisi ini, kendaraan melakukan percepatan dengan bantuan mesin konvensional, mesin elektrik yang berfungsi sebagai penggerak roda dalam kondisi tidak aktif. Pada fase ini, kendaraan menggunakan sumber energi dari konvensional. Cara kerja elektrik. Kendaraan mendapatkan daya dorong hanya dari mesin elektrik. Oleh karena itu, kendaraan dalam kondisi ini tidak mengeluarkan emisi gas buang, dan kendaraan juga tidak mengeluarkan suara. Mesin elektrik mendapatkan suplai energi listrik yang bersimpan di baterai. Cara kerja Baseng. Kendaraan mengalami percepatan dengan bantuan kedua mesin, baik mesin elektrik maupun mesin konvensional. Mesin elektrik mendapatkan sumber energi dari energi listrik yang tersimpan di baterai. Pada kondisi ini jelas percepatan kendaraan lebih efisien dibandingkan dengan mesin konvensional, karena konsumsi bensin pada saat mengalami percepatan tidak sebanyak mesin konvensional. Cara kerja energi recovery. Pada saat pengemudi melakukan pengereman dengan bantuan mesin elektrik sebagai generator, energi gerak akan diubah menjadi energi listrik, dan kemudian energi listrik akan disimpan langsung di baterai. Sebagian besar energi gerak tidak berubah menjadi panas. Pengereman pada kendaraan hybrid tidak hanya menggunakan rem cakram, melainkan dengan bantuan mesin elektrik yang berfungsi sebagai generator pada saat melakukan pengereman. Maka penggunaan kampas rem bisa lebih hemat dan mengurangi debu dari partikel kampas rem. Cara kerja energi saving. Mesin konvensional bekerja dengan perputaran mesin yang tinggi, namun energi terbagi menjadi dua, sebagian besar ke roda kendaraan dan sebagian kecil menggerakkan mesin elektrik yang berfungsi sebagai generator. Pada kondisi ini, mesin elektrik menghasilkan energi listrik yang kemudian disimpan ke dalam baterai. Komponen-komponen mobil hybrid. Yang pertama, mesin pembakaran dalam. Mesin berbahan bakar bensin sama seperti mesin mobil umumnya, terdiri dari piston, crankshaft, cylinder block, cylinder head, dan lainnya. Berfungsi memutar roda mobil yang digunakan secara bergantian atau bersamaan dengan komponen motor. Yang kedua, motor listrik. Berfungsi menggerakkan roda mobil selain menggunakan mesin pembakaran dalam. Motor listrik menggunakan arus listrik yang berasal dari baterai untuk dapat memutar roda mobil. Generator berfungsi memproduksi listrik agar digunakan dalam pengisian baterai serta untuk menggerakkan motor listrik. Generator memanfaatkan putaran mesin pembakaran dalam untuk menghasilkan energi listrik. Power split device berfungsi untuk mentransfer putaran dari mesin pembakaran dalam atau motor listrik untuk diteruskan ke roda. Power split device menghubungkan dua sumber tenaga mobil, yaitu mesin dan motor listrik dengan poros roda. Power control unit berfungsi mengatur energi listrik yang dibutuhkan dan dihasilkan pembangkit untuk memutar roda sesuai kebutuhan selama mengemudi. Baterai berfungsi menyimpan energi listrik yang dihasilkan oleh generator. Baterai menerima pengisian ketika mobil dijalankan dengan mesin bensin. Yang ketujuh, transmisi. Transmisi pada mobil hybrid ditampilkan pada fungsi dasar yang sama sebagai transmisi pada mobil konvensional. Keunggulan mobil hybrid. Yang pertama, efisiensi bahan bakar. Dengan konsumsi bahan bakar yang lebih efisien dibandingkan mobil konvensional.
Kedua, menghasilkan emisi yang bersih dan tidak menimbulkan kebisingan. Agar dapat sesuai dengan Euro 4 sebagai standar lingkungan di Eropa, sehingga kadar emisi NOx dan HC mobil hybrid berada pada 0,1 gram per kilometer. Kenyamanan mobil hybrid. Mobil hybrid mampu menyala dengan motor listrik. Suara motor listrik sangat halus dibandingkan mesin mobil konvensional, sehingga kenyamanan sangat luar biasa. 4. Berkendara lebih menyenangkan dengan menggabungkan tenaga mesin konvensional dengan motor listrik, sehingga sistem hybrid lebih responsif dibandingkan mesin mobil biasa yang kapasitas cc-nya sama. Kekurangan mobil hybrid. Yang pertama, sistem kelistrikan yang rumit dan mahal. Ketika mobil hybrid mengalami kerusakan pada sistem penggak motor, sistem kelistrikan, dan baterai, perbaikan memakan biaya mahal serta umur baterai untuk pemakaian normal hanya 8 hingga 9 tahun. Yang kedua, membutuhkan biaya pemeliharaan lebih tinggi dan skill dari teknisi. Untuk mencapai kondisi yang baik dari teknologi mobil hybrid, membutuhkan perawatan dengan kualitas tinggi. Berdasarkan alasan tersebut, biaya perawatan dan perbaikan lebih tinggi dibandingkan mobil konvensional. Serta teknologi mobil hybrid memerlukan teknisi berkualitas untuk melakukan pemeliharaan. Teknologi hybrid membutuhkan waktu lama untuk mengisi ulang baterai. Mengisi ulang baterai pada mobil hybrid memerlukan banyaknya waktu. Contohnya memerlukan 24 jam pengecasan hanya untuk 6 jam penggunaan mobil. Terima kasih atas partisipasinya dalam mendengarkan presentasi kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penggunaan kata selama presentasi berlangsung. Semoga materi mobil hybrid yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi para pendengar. Saya akhiri presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.